Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawinda Darmajati dari kelas C1 Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22552012010 ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi. Ini ada table of content. Yang pertama ada etika, pengertiannya, teori, peran, tujuan, manfaat, dan contoh. Yang kedua tentang moral, ada pengertian, peran, tujuan, manfaat, dan contoh juga. Yang ketiga ada norma atau kaidah. Yang keempat etika dan bisnis. Yang pertama etika. Pengertian etika sendiri, etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani atau etik dari bahasa Inggris. Adalah ilmu yang membahas tentang nilai moral dan norma yang menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana manusia hidup, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Karakteristik etika yang pertama mutlak atau absolut. Etika tidak dapat dikompromikan atau ditawar-tawar. Yang kedua, tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Etika harus tetap diterapkan meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Yang ketiga, berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika berkaitan dengan pandang batin manusia terhadap kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika berkaitan dengan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teori etika yang pertama ada keutamaan, berfokus pada karakter seseorang dan bagaimana karakter tersebut dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada deontologi, berfokus pada kewajiban moral dan prinsip moral yang harus diikuti oleh individu. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh aturan moral yang ada. Yang ketiga ada konsekuensialisme, berfokus pada akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh akibat yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Peran etika sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah etika membantu individu yang mampu berpikir atau menentukan sendiri untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan bertindak secara bertanggung jawab. Etika juga berbentuk manusia menjadi lebih otonom dan mengambil sikap ikut serta menentukan arah perkembangan dalam masyarakat. Tujuan etika sendiri, etika memiliki beberapa tujuan di antaranya. Yang pertama, memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian yang baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang ketiga, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang keempat, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang kelima, menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang keenam, menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang ketujuh, membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Manfaat etika sendiri yaitu pertama sebagai penghubung antara nilai, yang kedua pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang ketiga menjadikan individu memiliki sikap kritis, yang keempat sebagai suatu pendirian dalam diri, yang kelima membuat sesuatu sesuai dengan peraturan, yang keenam sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya, yang ketujuh membantu dalam menentukan pendapat. Contoh etika sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada memberi salam saat bertamu ke rumah seseorang, itu sama saja menunjukkan sikap hormat dan sopan santun. Yang kedua, mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan dari orang lain, itu sama seperti menunjukkan rasa penghargaan. Yang ketiga, memohon maaf apabila melakukan kesalahan, seperti menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menghormati perasaan orang lain. Yang keempat, menghormati orang lain yang lebih tua. Ini menunjukkan sikap sopan santun dan menghargai pengalaman orang lain. Yang kelima, menjalankan keprofesian sesuai kode etik yang ditetapkan, seperti menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kedua itu tentang moral.
Pengertian moral sendiri adalah suatu sikap atau tindakan yang dimiliki tiap individu yang memiliki nilai positif seperti bersopan santun sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Peran moral sendiri dalam kehidupan manusia adalah memotivasi perkembangan pribadi, menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi, sanksi sosial, membentengi diri dari hal yang buruk, menjaga keharmonisan hubungan sosial, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Tujuan moral sendiri adalah menjaga martabat manusia. Moral bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan sehingga setiap individu manusia akan mempertahankan hak asasi manusia, menjaga keharmonisan hubungan sosial. Ini seperti moral yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Karena dengan adanya moral, maka setiap manusia akan lebih percaya dan menghargai orang lain. Yang ketiga, membentengi diri dari hal yang buruk. Moral bertujuan untuk membentengi manusia dari hal yang buruk dan membuat manusia tetap bertindak benar meskipun ada godaan. Manfaat moral sendiri adalah memberikan motivasi, adanya sanksi bagi pelanggar aturan, membentengi diri dari hal yang buruk, menjaga keharmonisan hubungan sosial, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Contoh moral dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada berbicara pelan di hadapan orang tua, menunduk ketika berjalan, membuang sampah di tempatnya, tidak membuat keributan, menghormati tetangga yang berbeda agama, menjenguk teman yang sakit, dan yang terakhir ada menaati peraturan yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat setempat. Kesamaan etika dan moral itu yang pertama, etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang pembuatan tingkah laku, sifat, dan perangkaian yang baik. Etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan hartabat dan harkat kemanusiaannya. Perbedaannya, etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan moral adalah seperangkat nilai, norma, atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Et- Sifat etika sendiri itu bersifat teoritis atau filosofis, sedangkan moral bersifat praktis dan juga konkret. Cangkupan etika lebih bersifat universal dan abstrak, sedangkan moral lebih bersifat lokal dan spesifik. Sumber etika berasal dari filsafat, sedangkan moral berasal dari agama, budaya, atau kebiasaan. Yang kelima, penerapan. Etika lebih bersifat individual, sedangkan moral lebih bersifat kolektif. Dan yang keenam, karakteristik. Etika lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua orang, sedangkan moral lebih menekankan pada nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Yang ketiga itu ada norma kaidah. Pengertian norma itu sendiri adalah aturan mengatur tata kehidupan dalam hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma bersifat mengikat dan berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Norma dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Pengertian kaidah, kaidah adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh pengusaha masyarakat, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat, sehingga berlakunya kaidah tersebut dapat dipertahankan. Peran norma peran norma dan kaidah. Norma dan kaidah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah peran norma dan kaidah. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keharmonisan. Kedua, ada mengatur perilaku manusia. Ketiga, menciptakan keselarasan hubungan. Keempat, mencegah benturan kepentingan. Kelima, membantu pencapaian tujuan bersama. Tujuan tujuan norma dan kaidah adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan teratur di dalam masyarakat. Dengan adanya norma dan kaidah, maka setiap anggota masyarakat akan mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Manfaat norma dan kaidah. Norma dan kaidah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membantu menjaga ketertiban dengan adanya norma dan kaidah,
maka setiap anggota masyarakat akan mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Kedua, menjaga menciptakan lingkungan yang aman dengan adanya norma dan kaidah, maka setiap anggota masyarakat akan mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Yang ketiga, membantu menjaga moralitas. Norma dan kaidah mengajarkan nilai-nilai moral yang baik seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang. Yang keempat, membantu menciptakan kedamaian. Norma dan kaidah mengajarkan perdamaian dan toleransi antar sesama manusia. Jenis-jenis norma norma dalam kehidupan masyarakat itu ada beberapa kategori, yaitu ada norma agama. Norma ini berkaitan dengan aturan atau ajaran yang ada dalam agama tertentu. Norma agama sendiri bersifat mutlak dan pengaturnya diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan dalam agama tersebut. Yang kedua itu ada norma kesusilaan. Norma ini berkaitan dengan aturan atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Moral, norma kesusilaan mengatur perilaku manusia berdasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma ini berkaitan dengan aturan atau tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Norma kesopanan sendiri mengatur perilaku manusia dalam hal-hal seperti berbicara, berpakaian, dan bertindak sopan. Yang keempat, norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini berkaitan dengan aturan atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi atau budaya dalam masyarakat. Norma kebiasaan mengatur perilaku manusia berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat. Yang kelima, norma hukum. Norma ini mengatur aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Norma hukum mengatur perilaku manusia berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jenis-jenis kaidah dalam kehidupan bermasyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada kaidah kepercayaan atau keagamaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Kaidah kesusilaan mengatur perilaku manusia dalam hal sopan santun atau adat. Kaidah sosial mengatur perilaku manusia dalam hubungan antar pribadi. Kaidah kesopanan mengatur perilaku manusia dalam hal sopan santun. Dan yang terakhir ada kaidah hukum, mengatur perilaku manusia dalam bidang hukum. Yang keempat, itu ada etika dan bisnis. Pengertian etika dan bisnis adalah seperangkat prinsip nilai dan standar yang digunakan untuk menilai perilaku yang baik atau buruk dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis sangat penting dalam menjalin kegiatan bisnis karena mencakup seluruh aspek yang ada di dalamnya, yakni individu, perusahaan, masyarakat, atau publik, dan hubungan antar individu dengan pelanggan atau mitra kerja. Pesan dan moral, moral memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memotivasi perkembangan pribadi. Yang kedua, menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi. Yang ketiga, sanksi sosial. Yang keempat, membentengi diri dari hal yang buruk. Yang kelima, menjaga keharmonisian hubungan sosial. Yang keenam, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, itu ada integritas, menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Yang kedua, ada kepentingan umum, menjaga kepentingan umum dan memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, ada keadilan, menjaga kesetaraan dan keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat, ada tanggung jawab, yakni bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Manfaat moral sendiri, yang pertama, mendapatkan reputasi yang baik. Etika dan bisnis membantu perusahaan mendapatkan reputasi yang baik di mata publik, meningkatkan keunggulan kompetitif. Etika dan bisnis dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif dalam perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif. Etika dan bisnis membantu menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif dalam organisasi yang mengarah pada kelancaran aktivitas fungsional. Yang keempat, melindungi hak-hak konsumen, yaitu diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan kepentingan karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Contoh moral sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu ada jujur, menjaga kejujuran dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan konsumen, karyawan, hingga partner kerja. Kejujuran pada pihak-pihak tersebut akan melahirkan kepercayaan dari mereka.
Yang kedua ada integritas, menunjukkan karakter yang konsisten yang ditunjukkan dengan penyela- penyelarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas terkadang menuntut seseorang untuk memiliki keberanian dalam melakukan hal yang benar, serta keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang ketiga ada menepati janji. Menepati janji memiliki nilai yang besar sebagai penentu integritas seseorang. Jika orang tersebut jarang bahkan tidak pernah menepati janji, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mudah dapat dipercaya oleh orang sekitar. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.